Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku semuanya, Bapak Ibu jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf, kemudian silaturahim, dan kemudian majelis ta'lim, dan terakhir nanti sebelum kita bubar kita sholat isyraq atau sholat sunnah syuruk yang pahalanya seperti haji dan umroh. Man shalla subuha fi jama'atin, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sembari ingat kepada Allah, termasuk di dalamnya kata ulama ta'lim, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kata Nabi, tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita bisa sewaktu-waktu untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita kembali kepada pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita akan membahas satu bab dari kitab Riyadhus Shalihin, kemudian dibarengi dengan syarah Nuzhatul Muttaqin, yaitu bab istihbabi ziyaratil kuburi lirrijali wa ma yaquluhu az-zair. Satu bab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu disunnahkannya ziarah kubur bagi laki-laki, dan apa yang dibaca orang yang berziarah kubur. Di sini ada beberapa hadis Imam Nawawi kutip di dalam bab ini. Mari kita mulai dengan hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur
fazuruha. Rawahu Muslim raqam 977. Ya, sudah paham semua artinya kan? Ya, sebagian bilang au gitu. Kita jelaskan, kita artikan ya. An Buraidah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yaitu Buraidah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum, saya pernah melarang kalian. Makanya di sini menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah lampau. Saya pernah melarang kalian. Melarang apa? An ziyaratil kuburi, ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah. Artinya maka sekarang ziarahilah dianya kembali kepada kuburan. Jelas ya? Jadi ini hadis ringkas dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis kitab Nuzhatul Muttaqin di sini memberikan ada 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata beliau, masyru'iyatu ziyaratil kubur, disyariatkannya ziarah kubur. Jadi ziarah kubur adalah salah satu dari bagian dari syariat Islam. Wattafaqal ulama, dan ulama sepakat, ala annaha mandubatul lirrijali, bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu disunnahkan bagi laki-laki, bagi kaum laki-laki. Wa khassatan li adai haqqin, terutama khususnya untuk menunaikan sebuah hak. Nahwu, seperti walidin wa sadiqin, orang tua atau sahabat, artinya orang-orang dekat. Jadi terutama disunnahkan ketika menziarahi kubur orang-orang yang terdekat, keluarga dekat kita. Kenapa? Lima fiha min tadhkirin bil akhirah, karena di dalam ziarah kubur itu terdapat peringatan untuk akhirat. Jadi di antara hikmah kenapa disyariatkan dan disunnahkan ziarah kubur, karena bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Karena banyak orang yang lupa akhirat. Maka ziarah kubur salah satu hikmahnya untuk mengingatkan kepada kita tentang adanya hari akhirat. Bahwa kehidupan kita ini dunia yang berarti dekat, sebentar, dan ada kehidupan namanya akhirat. Hikmah apa lagi? Kata beliau, wa tarqiqun lil qulub. Dalam ziarah kubur juga terdapat bisa menjadi sarana untuk melembutkan hati. Untuk melembutkan hati yang keras. Bidzikril mauti, dengan ingat mati. Jadi ingat mati. Jadi kalau kita ziarah kubur, ingat mati. Ingat mati itu di dalamnya bisa menjadi sarana melembutkan hati. Hati-hati yang keras.
Kama warada fil hadis, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis. Tentu ini di antara hadisnya banyak sekali hadis-hadis tentang ziarah kubur dan apa hikmah syariat di balik pensyariatan ziarah kubur tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nisa, pasti dari tadi ibu-ibu nanya kan? Kita gimana nih? Ya, perempuan. Adapun untuk perempuan, fatukrahu lahunna ziyarah. Pada dasarnya, pada prinsipnya makruh bagi mereka untuk ziarah kubur. Jadi kalau laki-laki pada dasarnya disunnahkan, kalau perempuan pada dasarnya dimakruhkan. Itu namanya hukum dasarnya ya. Tentu ada pengecualian-pengecualian. Dalam hukum itu selalu ada hukum dasar, kemudian ada nanti cabang-cabang. Tapi tunggu ibu-ibu ya, jangan, ya masih ada sambungannya ya. Ya. Syariat ini nggak kaku-kaku kok. Syariat ini tidak saklek ya. Lima warada minan nahyi an dzalika. Kenapa? Bagi perempuan dimakruhkan karena adanya larangan. Ada hadis-hadis yang melarang. Ada hadis keterangan yang melarang. Jadi ketika ada satu masalah dibahas, kemudian ada hadis, ada teks syariat, maka teks itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi selalu ada bobotnya. Ya. Jadi dimakruhkan dasarnya karena ada hadis yang melarang. Kemudian kata beliau, wa qad tuhramu atau tuharramu, bahkan bisa jadi diharamkan. Jadi levelnya bisa naik dari makruh menjadi haram. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu kan tidak pernah lepas dari 5 ya. Al-ahkam at-taklifiyah. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, sunnah. Kalau larangannya kuat, haram. Kalau larangannya tidak kuat, makruh. Kalau tidak diperintahkan, tidak dilarang, namanya mubah. Dalam syariat Islam, kalau kita bicara tentang hukum, tentang hukum-hukum, tidak pernah terlepas dari 5 hal tersebut. Nah, jadi status dasar ziarah kubur bagi perempuan yang aslinya makruh bisa menjadi haram. Kapan? Idza qataranat ziyaratuhunna bimahdhurin syar'iyyin. Kalau ziarah kubur perempuan itu bisa mendatangkan sesuatu yang dilarang secara syariat. Jadi berimplikasi kepada munculnya sesuatu yang dilarang. Ya. Dalam hukum begitu ya. Jadi ada sesuatu yang kadang dibolehkan, tapi ketika mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka dilarang. Kama idza khusyatil fitnah. Seperti misalnya kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Au rafa'na aswatahunna bil buka, atau misalnya dengan ziarah kubur si perempuan itu bisa menangis dengan suara yang tinggi. Itu diantara yang dikatakan di sini dilarang secara syariat. Ya, terjadi fitnah, terjadi sebagian perempuan ada yang tidak bisa mungkin menahan emosinya, ya, kemudian menangis dengan suara yang tinggi. Ya, itu diantaranya ya. Kemudian, tetapi kata beliau, wa qad tubahu lahunna ziyaratu. Dan ziarah kubur bagi perempuan bisa dibolehkan. Nah, ini hukum nih. Jadi hukum itu Masya Allah. Ya, jadi al-hukmu
yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Salah satu kaidah syariah, kaidah usul fikih, maka hukum itu yaduru ma'al illah. Dia berputar sesuai dengan illat, penyebab. Wujudan wa adaman. Ada atau tidak adanya hukum itu tergantung pada illatnya. Ketika illatnya berubah hukumnya. Ya. Jadi kata beliau, dan bisa jadi dibolehkan. Idza qaruba al-musabu. Kalau orang yang diziarahi itu adalah orang-orang dekat. Misalnya orang tua, ya, apalagi jarang-jarang, atau seseorang anak misalnya pulang kampung, kuburan orang tuanya di kampung itu kan, mungkin pulang sekali setahun, ya, ini di situ maka dibolehkan, ya. Kemudian syarat yang lain, walam yakun thammata mahdhurin syar'iyyin, dan tidak muncul hal-hal yang dilarang oleh syariat. Jadi ziarahnya tidak memunculkan apa yang dikhawatirkan itu. Misalnya menangis dengan suara tinggi, terjadi fitnah dan sebagainya. Jadi ketika tidak ada illat, maka hukum berubah. Itu pelajaran yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, yundabu ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ziyarati masjidihi, setelah berziarah mengunjungi masjidnya, wassalati fihi, dan salat di dalam Masjid Nabawi. Jadi urutannya kalau kita ke Madinah, salat dulu di Masjid Nabawi, kemudian setelah itu ziarah ke makam atau kuburan beliau. Tsumma assalamu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memberikan salam, ziarah kubur dengan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan dua sahabatnya yang dikuburkan di dekatnya, Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai atas keduanya. Jadi kalau kita, yang saya bicarakan laki-laki karena rutenya, kalau perempuan saya kurang tahu karena saya bukan perempuan ya. Masuknya kalau kita laki-laki itu dari arah, bisa muncul dari arah Raudhah Masjid Nabawi, berarti kita ke depan belok kiri kan. Kalau belok kanan keluar. Atau kalau kita masuk dari Babus Salam, dari Babus Salam lurus saja, lurus sebelah kiri kita. Ya, berarti kita mulai dari makam Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian selanjutnya keluar pintu yang mengarah ke Baqi. Ada tandanya, lingkarannya besar, ada lingkaran di pagarnya itu, kemudian dua lingkaran kecil setelahnya itu Abu Bakar dan Umar secara berturut-turut. Kemudian wad du'a'u bil ma'thuri, kemudian setelah itu berdoa. Wal iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini luar biasa, memperbanyak salawat, apalagi kita sudah di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina juga boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan sampai bertengkar gara-gara pakai Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina, akhirnya enggak bersalawat. Seperti orang yang berantem kunut subuh dan tidak kunut subuh, akhirnya tidak sholat subuh dua-duanya. Jadi karena salawat ini ya sangat disunahkan, apatah lagi kalau kita sudah di Masjid Nabawi, masuk di kota Madinah, masuk di Masjid Nabawi, apalagi di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah
Subhanahu wa taala bersalawat atasnya 10 kali. Dan satu-satunya syariat yang sebelum Allah perintahkan kepada hambanya, Allah juga melakukannya. Allah menyuruh kita salat, Allah tidak salat. Betul ya? Allah menyuruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh kita zikir, Allah tidak zikir. Tapi Allah menyuruh kita salawat, maka Allah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, salawatlah atas Nabi, wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepadanya. Selanjutnya jemaah sekalian, pelajaran yang keempat. Jawazun naskhi fi syariatil islamiyah. Di sini juga kata beliau menunjukkan dibolehkannya penganuliran hukum dalam syariat Islam. Jadi ada hukum yang tadinya A menjadi B, perubahan hukum ya di dalam syariat Islam. Namanya nasikh wal mansukh. Salah satu bab kalau kita belajar usul fikih ada mutlak, ada muqayyad. Ya, ada apakah dalil itu bersifat mutlak atau muqayyad? Apakah dia am atau khas? Apakah dia atau khusus? Atau apakah dia nasikh atau mansukh? Banyak sekali. Ya, sehingga kalau orang berbicara hukum harus belajar usul fikih. Ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyaratul kuburi awwal al-amri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengharamkan ziarah kubur di awal Islam, di permulaan Islam. Kenapa? Liqurbi ahdin nasi bil jahiliyah, karena dekatnya manusia kepada zaman jahiliyah, masih dekat zaman jahiliyah. Wa ma kana fiha min wathaniyatin, dan apa-apa yang ada di dalam jahiliyah itu dari wathaniyah, kemusyrikan, paganisme, ya, menyembah berhala dan sebagainya. Wa ma kanu yaf'alunahu 'indal qubur, dan apa-apa yang sering manusia jahiliyah lakukan di kuburan karena belum ada syariat. Min niyahatin, seperti meratap. Di kuburan mereka meratap. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Mimma harramahul Islam, di mana semua itu diharamkan oleh Islam. Thumma nusikhat tahrim, atau kemudian nasakhat tahrim, kemudian Nabi menganulir pengharaman ba'da anittadahat aqidatu at-tauhid, ketika tauhid, akidah tauhid sudah menjadi jelas. Wa rasakhat qawaidul Islam, kemudian setelah kokoh pondasi-pondasi Islam, wastabanat ahkamuhu, dan hukum-hukumnya sudah jelas. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, alal mu'mini ayyudzakkira nafsahu bil maut. Pelajaran kelima kata beliau, hendaklah seorang mukmin untuk selalu mengingatkan dirinya tentang kematian. Ya, jadi mengingatkan dirinya tentang kematian. Maka agar seseorang bisa selalu ingat kematian, salah satu medianya ziarah kubur. Ya, ada orang yang walaupun tidak ziarah kubur selalu ingat mati. Misalnya kita baca Al-Quran, ada ayat-ayat tentang kematian, ayat tentang hari kiamat. Tadi imam membaca, masya Allah, ayat-ayat tentang kondisi hari kiamat. Ya, maka bagi orang yang ngerti, dia teringat. Tadi jemaah sekalian, ya khusus sekali ya, paham nggak tadi bacaan imam? Alhamdulillah. Abu Jamu salam, masya Allah, ya, paham semuanya. Jadi seorang mukmin hendaklah untuk mengingatkan dirinya akan kematian. Jadi
mulai dari diri kita. Wa annahu sayakunu fi idadil mauta, dan bahwa dia kelak nanti termasuk ke dalam orang-orang yang mati. Jadi kalau kita ziarah kubur, yang harus kita ingatkan bahwa sekarang ini kita ziarahi dia, ziarahi mereka nih. Dulunya orang-orang hebat nih, orang-orang hidup. Bahkan ada mereka yang pejabat, orang-orang kaya, ya kan? Kalau kita ziarah kubur itu. Sekarang sudah mati. Nah, kita ingatkan diri kita bahwa, wahai diriku, kamu suatu ketika akan seperti mereka. Pasti. Hanya hitungan waktu saja. In ajilan au ajilan, cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Kemudian jamaah sekalian, yang keenam, minal ma'thuri an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Perkataan Umar yang diriwayatkan, qauluhu, perkataan beliau, kafa bil mauti ayyakuna wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Ini perkataan Umar ya, bukan hadis. Perkataan Umar, kafa bil mauti ayyakuna wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi penasehat. Ya, jadi kalau kita misalnya agak keras hati kita, agak susah dinasihati, silahkan ziarah kubur. Makanya orang-orang dulu, generasi salafus saleh dahulu, ada yang mungkin rutin ziarah kubur, ya, secara mungkin mengatur waktunya, ada jadwal ziarah kubur. Ada juga yang lebih ekstrim, ketika orang-orang kebanyakan di ruang tamunya dipajang hiasan. Kita seperti ini kan, di rumah-rumah kan banyak nih lampu-lampu hias di tengah ruang tamu ya. Nah, ada di antara mereka itu menggantung kain kafan. Kain kafan digantung di situ. Untuk apa katanya? Agar setiap saya masuk rumah saya ingat akan kematian. Kira-kira ada yang berani nggak ngelakuin seperti itu? Pasti berantem sama istrinya ya. Apa-apaan bapak nih katanya. Ya, dibolehkan kan? Itu kan sesuai, jangan semua orang disuruh gitu kan, itu kan cara dia. Dan dibolehkan kita. Ada juga yang rumahnya luas, dia buat di salah satu pojok rumahnya satu kamar seperti kuburan. Tapi bukan kuburan bohong-bohongan. Ya, sehingga kalau dia lagi agak malas, dia buka, dia lihat kuburan itu. Teringat lagi tentang kematian. Tapi kalau di Jakarta, di Bekasi memang ada rumah. Ketika kita survei mau beli, dibuka memang ada kuburan di situ. Ya, orang-orang Betawi ini memang sebagian ya, biasanya dikuburkan di halaman rumahnya. Ya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Di sini masih ada nggak? Kalau di komplek ini nggak boleh ya, dilarang. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailatuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya, di kamarnya. Jadi Nabi ini kan ada berapa istrinya kan, jadi dijadwal ya. Malam ini jadi kata Aisyah, setiap kali beliau nginap di rumahku, jadwalnya di saya, yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Beliau selalu di akhir malam pergi ke Baqi, ke kuburan di Madinah ya. Kalau di Makkah apa namanya? Ma'la. Kalau di Madinah Baqi. Jadi akhir malam beliau ziarah ke Baqi. Fayaqulu, sembari beliau membaca, berkata, Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Itu bacaan yang beliau baca ketika ziarah kubur ya. Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan atas kalian penghuni kampung orang-orang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian apa-apa yang dulu dijanjikan kepada kalian. Godan
besok muajjalun, diakhirkan. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah akan menyusul kalian. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah, li ahli baqi'il gharqad, bagi penghuni pekuburan Baqi. Dulu namanya Baqi al-Gharqad. Kenapa dikata al-Gharqad? Karena Gharqad itu pohon berduri. Karena dulu di Baqi itu banyak pohon-pohon yang namanya pohon Gharqad, pohon berduri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974. Yang pertama tadi nomor 977. Kemudian kata Sahibul Nusratil Muttaqin, beliau berkata, ada dua pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, istihbabus salami ala ahli kubur, disunnahkannya mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, jadi kalau kita lewat di satu pekuburan, sambil kita di mobil kita atau di kendaraan kita, ya kita memberikan salam dengan redaksi yang macam-macam. Ada beberapa ya redaksinya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ustadz, saya hafal itu doang, itu nggak apa-apa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi tidak usah nunggu jawaban. Ya, loh, kok nggak ada jawabannya nih? Itu salam yang tidak perlu dijawab. Tidak ada jawabannya, jangan menunggu jawaban. Wa ma qalahu sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkannya membaca apa yang dikatakan oleh Nabi atau dibaca oleh Nabi, minal istighfari lahum, yaitu memohon ampun, maghfirah kepada Allah untuk mereka. Ya. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa, ya Allah ampuni semua ahli kubur yang ada di kuburan ini. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau baca pakai teks bahasa Arabnya juga bagus. Kalau yang Ustaz, saya ini, tanya aja balik, ibu hafal lagu nggak? Oh, lagu-lagu banyak saya hafal gitu. Minta lagu apa katanya? Kok lagu bisa dihafal, kok doa ziarah kubur yang pendek kok bisa dihafal? Kemudian yang kedua, jawazu ziyaratil maqabir fil lail, dibolehkannya ziarah kubur di waktu malam. Ya. Boleh. Cuma di kita ini agak tabu ya kalau ziarah kubur. Ngeri katanya. Menakutkan. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk di hadis yang ketiga. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah, semoga Allah meridainya, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka, kepada para sahabat kaum muslimin ketika itu, idza kharaju ilal maqabir, ketika mereka keluar atau pergi ke kuburan atau ziarah kubur, ayyaqula qailuhum, agar membaca. Ini bacaan yang diperintahkan, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kalau kita ziarah kubur, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Panjang atau pendek ini? Bisa hafal ya? Kalau mau salam insyaallah ini sudah di luar kepala ini semuanya. Alhamdulillah. Nah, kita baca ya. Assalamu alaikum ahlal kubur. Maaf. Assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Ini bacaan kalau kita ziarah kubur. Jangan pulang-pulang ke rumah dibacakan nih. Ya. Ada suami datang, assalamualaikum, gak ada jawaban. Assalamualaikum ya ahlal kubur katanya. Sambil marah gitu. Ya. Kemudian
Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama istihbabud du'a lil mauta, disunnahkannya mendoakan orang-orang meninggal, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang paling dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang yang masih hidup adalah apa? Doa. Ya, mendoakan, terutama orang tua kita ini, jangan sampai kita lalai. Ba'da sholat itu selalu kita luangkan waktu. Minimal Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi pertama, disunnahkannya mendoakan orang-orang yang telah wafat. Wa isyraku nafsihi bid-du'a ilaha, dan mengikutkan dirinya di dalam doa itu. Wal bad'u biha, dan memulai dari dirinya. Maka di situ ada wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah juga akan mengikut kalian, menyusul kalian. Jadi jangan sampai saya nggak mau nyusul kalian, oga katanya nyusul kalian, pasti gitu kan. Wa takhsisus salami wad du'a bi ahli iman, dan adanya pengkhususan mengucapkan salam dan doa untuk orang-orang yang beriman. Ini hanya kita sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita masuk di pekuburan orang-orang Islam, kalau di pekuburan di orang-orang di luar Islam, nggak boleh kita baca salam ini kepada mereka. Yang kedua, dalal hadis. Hadis ini menunjukkan dalalatan wadihatan, dengan petunjuk yang sangat jelas, ala annal mauta, bahwa sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia yantafi'una bidu'ai al-ahya lahum, doa orang hidup sangat bermanfaat bagi mereka, bagi orang-orang meninggal dunia. Jadi jangan kita pelit-pelit, ya. Jadi dalam satu riwayat dikatakan orang-orang tua kita itu setiap waktu sholat itu menunggu doa dari anaknya, terutama. Ya, maka anak-anak soleh yang akan ditinggalkan orang tua salah satunya adalah waladin solihin. Apa kriterianya yang disebutkan Nabi? Yang banyak duitnya, yang tinggi jabatannya? Ya, bukan. Tapi solihin yad'u lahu, yang selalu mendoakan. Ya, jadi penegasan di situ, ciri anak soleh yang paling ditonjolkan untuk orang tua yang sudah wafat adalah anak soleh yang rajin mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang tuanya. Jadi setiap waktu sholat, kemudian kalau anak soleh, insya Allah dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Insya, ini seperti jamaah sekali ini, pasti pada sholat itu selalu mendoakan, terutama kedua orang tua yang sudah wafat. Nah, yang kasihan orang-orang meninggalkan anak yang tidak dididik dengan pendidikan Islam, lupa sama orang tuanya, nggak pernah mendoakan, sibuk dengan dunia. Ya, sibuk dengan dunia sampai orang tuanya pun dilupakan, lupa di dunia, lupa di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika misalnya sholat subuh dinunggu nih, mungkin anakku nanti sholat subuh dan setelah sholat subuh dia doakan saya, tapi pada subuh enggak. Namanya orang tua pada anak selalu baik sangka saja anak orang tua itu. Mungkin zuhur enggak juga. Ya, syukur-syukur kalau sholat zuhur. Mungkin asar kali, asar enggak. Mungkin maghrib enggak. Isya enggak. Sedih. Karena yang paling dibutuhkan orang yang sudah wafat, terutama orang tua, dari orang yang masih hidup adalah apa? Doa. Satu-satunya yang menggembirakan ahli kubur semuanya orang beriman ketika khatib mengatakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Wal muslimina wal muslimat, orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Al ahya'i, yang hidup, minhum dari mereka, wal amwat, dan yang telah wafat. Itu
Makanya itu berdoa bagi khatib termasuk dari rukun sholat Jumat. Ya, itulah yang kenapa penting sholat Jumat, salah satu diantaranya karena di situ ada doa untuk orang hidup dan orang yang sudah wafat. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atau masih mau tambah hadis satu lagi ya? Jemaah sekalian ya. Isyraq berapa menit lagi? Ya? 6 menit. Masih lama ya? Baik. Kita tambah satu hadis terakhir nih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, dia dan bapaknya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi kuburin bil Madinah, di depan. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di satu pekuburan di Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, lalu Nabi menghadapkan wajahnya ke kuburan itu. Faqala, lalu beliau berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmidzi raqam alaf wa thalathatin wa khamsin. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1053. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasan, derajat hadisnya adalah hadis hasan. Hadis sahih paling tinggi, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Jadi Nabi lewat di satu kuburan di Madinah, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke kuburan itu dan berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Jadi dari sini saya sudah ada berapa redaksi ya. Ada redaksi ucapan salam kepada ahli kubur. Silahkan nanti dipilih mana yang lebih mudah dihafal. Yaghfirullahu lana, semoga Allah mengampuni kami, walakum, dan kalian. Jadi mulai dari kita dulu, baru kalian, orang yang sudah wafat. Antum salafuna, kalian pendahulu kami. Salaf, salaf itu artinya yang dulu, yang terdahulu. Ya, kita sering dengar generasi salaf, generasi yang dulu. Salafus soleh, generasi terdahulu yang soleh, yang baik. Wa nahnu bil athar, dan kami yang menyusul di belakang. Al athar artinya al khalaf. Jadi kalau dulu salaf, kalau belakangan namanya khalaf atau athar, yang datang menyusul. Makanya dalam bahasa Arab belakang itu khalf. Ya. Aina taskun, tinggal di mana? Khalfa Masjid Babis Salam, di belakang Masjid Babus Salam. Pelajaran dari hadis. 1. Min adabi ziyaratil mauta, di antara adab-adab ziarah orang-orang yang wafat, ziarah kubur maksudnya, istiqbaluhum bil wajhi inda salam, yaitu menghadapkan wajah ketika kita mengucapkan salam. Jadi misalnya kuburan di sini, kita menghadap ke sini. Kalau kuburan di sana, kita menghadapkan ke sana, karena Nabi memalingkan wajahnya mengarah ke kuburan itu. Kemudian at-taqidu atau at-taqayyud bil adabin nabawiyyah fi ziyaratil kubur, pentingnya kita mengikuti adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kubur. Wa du'a'u li ahli wa du'a'u, dan berdoa li ahliha, untuk ahli kubur, bil maghfirah, ampunan. Ya, jadi yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia, yang biasa kita, ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, lapangkan kuburnya, terima amalnya. Jadi jangan lagi minta, ya Allah tambahkan rezekinya, ya,
Dia sudah tidak butuhkan itu. Memudahkan segala urusannya, ya. Ya urusan di kuburan maksudnya. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minal bid'ah allati dhaharat, dan peringatan pentingnya kita menjauhi bid'ah-bid'ah yang terjadi, yaitu seperti zaman jahiliyah. Ya, bid'ah-bid'ah yang di luar syariat, yang bukan dari bagian dari agama Islam, yang membuat-buat ajaran-ajaran ziarah kubur yang tidak diajarkan seperti ya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang terakhir, laisa li ziyaratil kubur waqtun muhaddadun. Ziarah kubur tidak ada waktu yang ditentukan. Ya, jadi kalau kita ziarah kubur tidak ada waktu tertentu. Min ayyamis sana, sepanjang tahun. Jadi kapan saja. Meskipun Nabi itu ada satu riwayat mengatakan bahwa Nabi sering ziarah kubur ke Baqi itu pada hari Sabtu. Ya, jadi cocok bagi kita nih hari libur ya. Ya, tapi tidak ada. Jadi prinsipnya tidak ada waktu, ya, mau siang mau malam dibolehkan. Jadi kalau jamaah sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Ya.